Okay, let's go. Untuk title yang ini, title yang atas tu, kita nombor 1. Kita number 1 dari segi peratusan kadar obesiti di kalangan penduduk. Korang boleh tengok. Aku tak terkejut Vietnam last. Sebab Vietnam aku dah pernah pergi dah. Hari-hari makan sup, makan sayur, makan roti daging. Makanan fast food ni sangat kurang untuk Vietnam. Vietnam ni kuat gila makan sayur. Lepas tu, kita pergi dekat top 3. Top 3 pun aku tak pelik. Thailand. Korang tahulah makanan dekat Thailand macam mana. Dengan tom yumnya apanya. Lepas tu dengan apa lagi? Dia punya kadar alkohol. Okay, diorang ni banyak sangat consume alkohol. Suka berparti lah apalah kan. Dan alkohol pun memang menyumbang lah dari segi memboroikan perut kan. Lepas tu kita ada Brunei. Brunei aku terkejut juga. Mungkin sebab diaspora ni sama dengan Malaysia. So makanannya pun memang sedap-sedap macam Malaysia. Lepas tu Malaysia nombor 1. Bila baca fakta ni tak pelik pun. Kau tengoklah orang Malaysia makan macam mana. Nasi lemak pagi-pagi. Lepas tu ada sate, rendang. Ada kari kepala ikan lah. Okay. Makanan yang sihat-sihat tu sangatlah kurang, sangatlah jarang. Makanan yang berminyak, yang berlemak, itu setiap hari kita makan. Makanan-makanan tradisional pun sama je. Kita punya kuih-kuih tradisional penuh dengan gula, penuh dengan santan, penuh dengan lemak. Bila dah keluar fakta macam ni, saya rasa ramai orang lebih risaukan diorang punya rupa. Diorang punya baju yang dah saiz 3XL tu, diorang lebih risaukan yang itu. Tapi sebaliknya, sepatutnya kita kena risaukan kesihatan dalaman kita. Bila kita dah makan makanan yang terlalu berminyak, berlemak dan selalu... Yo, minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam yeye, what's up untuk pakcik dan makcik di negeri seberang sana. Ya, without further ado, ini sudah habis lebaran. Topik yang akan kita bahas ini adalah Malaysia menjadi negara pertama di ASEAN yang penduduknya mengalami obesitas alias kegemukan, yang which is itu tidak sehat. Dan di mana Indonesia nanti itu kita akan bahas juga ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu apa perkataan si Wibro ya. Tadi telah mengatakan bahwa obesitas di Malaysia itu sangat mengerikan ya. Persentasenya sekitar 54,4% dari total keseluruhan penduduknya. Jadi hampir separuh orang Malaysia ini sudah obes ya. Ini sangat tidak bagus. Kalau kita udah lebih berat badan yang berlebihan, kegemukan itu ya banyak jenis penyakit yang akan datang. Kolesterol, asam urat, apalagi diabetes, jantung, yang which is inilah penyakit nomor 1 pembunuh orang Malaysia ini ya. Dan di mana negara kita? Ya, negara kita kalau nggak salah ini di nomor 4. Ya, nomor 4 urutan obesitas di ASEAN ini. Saya tidak mau menyebut nomor 1, 2, 3-nya. Kita nomor 4 ya. Which is menurut saya itu juga warning buat orang Indonesia. Saya lihat di kampung saya dulu waktu pulang juga saya melihat banyak sekali obesitas. Menurut saya itu dampak dari kurang gerak ya, dan juga faktor ekonomi. Sebelumnya kita akan bahas satu persatu. Pertama, kenapa Malaysia ini nomor 1 obesitasnya, dan Indonesia mulai juga, tapi tidak begitu sebanyak Malaysia ya. Malaysia ini hampir separuh dari populasinya obes.
alias kegemukan. Jadi nggak heran kalau di Malaides ini, silakan pakcik-makcik Malaides komen. Kalau saya nggak percaya, pasti banyak yang kena diabetes, kolesterol, jantung, penyebab daripada kematian mereka ini ya. Ini sebenarnya menarik untuk dibahas. Kenapa negara maju seperti Jepang sangat sedikit sekali yang obes ini, yang obesity ini ya. Dan kita akan melihat harapan hidup mereka juga sangat berbeda. Ya, sangat panjang. Baiklah, menurut saya ini termasuk di Indonesia juga ada sedikit ini. Pertama itu masalah ekonomi. Di saat ekonomi sedikit mulai maju, ya, orang bisa makan, akses ke makanan itu gampang. Juga di kampung-kampung udah masuk junk food. Itu yang salah satu mengakibatkan orang terlalu banyak mengkonsumsi junk food atau makanan-makanan manis, berlemak yang secara berlebihan, tetapi tidak diimbangi dengan gerak tubuh, ya, kurang olahraga, kurang gerak. Ya, dikit-dikit naik mobil atau bawa jalan 200 meter aja naik motor. Inilah yang menyebabkan salah satu menurut saya ya. Dengan akses makanan yang mudah, uang ada, dan suka makan manis-manis atau lemak-lemak atau berminyak, tetapi tidak diimbangin dengan olahraga, itulah yang mengakibatkan orang obesitas ya. Yang jelas obesitas itu kalau udah obes itu lutut sakit karena tubuh kita nggak sanggup menampung berat tubuh kita ya. Dan menarik di Malaides ini menurut saya juga tipikal ya, orangnya malas, itu nggak bisa dibantah. Silakan komen teman-teman yang pernah ke Malaides, yang pernah hidup di sana atau orang Malaides sendiri. Katanya ini ya, TPM itu yang pemalas sekali. Itu katanya. Silakan pakcik-makcik Malaides komen di sini. Kalau tidak setuju, sah-sah saja. Dan teman-teman yang setuju silakan komen. Nah, jadi orang-orang ini punya akses ke makanan junk food atau makanan manis dan berlemak karena memang makanan Malaides ini banyak yang manis dan berlemak, tetapi tidak diimbangi dengan gerakan atau badan. Seperti yang kita tahu, kerja-kerja ya yang berkeringat di lapangan itu dikerjakan oleh buruh-buruh migran banyak ya. Dan mereka justru, saya pernah melihat satu video orang Malaides yang protes karena generasi mudanya lebih suka menghabiskan waktu di warung atau ngobrol ketimbang melakukan aktivitas yang bisa membuat kita berkeringat. Ya, itu menurut saya nih alasannya. Pertama, ya malas bergerak, dikit-dikit kalau ada motor naik motor atau naik mobil. Dan ini hati-hati juga kita Indonesia, ini udah meniru ke orang Indonesia, terutama ke kampung-kampung, daerah-daerah yang mulai ekonominya naik karena perkebunan sawit atau karet. Contoh di tempat saya itu daerah Jambi juga, orang ke masjid aja jarak 200 meter mau naik motor. 50 meter naik mobil. Mobil hampir setiap rumah punya. Nah, kalau kita tidak menyikapi dengan bijak, itu ciri-ciri negara berkembang menurut saya, itu akan banyak kasus obesitas di salah satu negara tersebut. Dan saat ini pemegang ranking pertamanya adalah Malaides. Ya, hampir separuh 54,5, hampir separuh lah itu penduduknya obesitas. Ini menurut saya bangsa yang sakit, itu nggak bagus menurut saya itu. Nah, kenapa negara maju seperti Jepang harapan hidupnya tinggi? Karena saya hidup di Jepang udah 18 tahunan ya. Bukan waktu yang sedikit, saya udah mengerti seluk-beluk pola hidup mereka, tata krama mereka, adat istiadat mereka. Kelebihan orang Jepang pertama dari segi makanan ya. Makanan mereka kalau pagi itu ya kebanyakan makan salad. Terus salad dengan telur satu, susu murni putih satu. Susunya beda dengan susu kita ini. Susu yang dijual di tempat-tempat kita ini ada satu yang seperti susu yang dijual di Jepang, yang murni dan tidak manis. Kalau di tempat kita kan banyak sekali hal-hal manis. Salad,
Makanan sehat pertama orang Jepang, terus yang kedua aktif. Karena orang Jepang memilih beraktivitas jalan kaki atau naik sepeda. Ya, kalau jarak-jarak 300-500 meter itu ya naik sepeda mereka. Di setiap rumah di Jepang itu rata-rata mereka punya sepeda. Ya, kalau di Indonesia ya motor lah. Di rumah saya di kampung itu ada 5 motornya. Begitu juga Jepang. Tapi Jepang lebih sehat. Mereka memilih naik bersepeda. Itu jelas kegiatan yang menyehatkan. Dan nggak heran ya orang Jepang itu harapan hidup mereka ya umur itu di tangan Tuhan. Tapi harapan hidup orang Jepang jauh lebih tinggi dari kita. Kalau wanita itu ya 100 ke atas lah matinya. Jadi kalau laki-laki ya 90 ke 100. Jadi kalau di Jepang umur 50, 60 itu 50 itu masih terhitung sangat muda ya. Masih muda. Mereka masih sangat fit. Sementara di tempat kita, apalagi di Malaysia, saya jamin itu umur 50 ke 60 itu sudah tua dan mereka bisa rentan diserang oleh serangan jantung, juga oleh diabetes. Dan saya yakin mereka sudah tidak aktif lagi, bisa saja mereka duduk di kursi roda. Dan ini contoh buat kita menurut saya ya, ini contoh. Jadi saya bikin video ini bukan mau ngejek Malaysia, kita ambil ini contoh buat kita. Sebagai contoh, jangan di saat ekonomi Indonesia sudah berkembang begini, punya uang, akses makanan gampang, tapi tidak diimbangi dengan kegiatan olahraga, itu akan berakibat fatal ya. Seperti di Malaysia ini, separuh populasinya sudah obes. Itu menurut saya sangat berbahaya. Sangat berbahaya sekali. Jadi teman-teman, perhatikan beda kegiatan anak-anak kita. Anak-anak kita di Indonesia saya lihat sering sekali, apalagi di kampung-kampung yang main game kelamaan, tidak ada kegiatan fisik olahraga, tidak seperti zaman saya ya. Zaman saya di kampung itu kita bebas habis sekolah berenang ke sungai, masuk hutan, masuk belukar. Pokoknya banyak kegiatan di luar, outdoornya. Sementara anak-anak sekarang lebih banyak indoor, bermain game. Ya, pertama yang jelas mata mereka rusak dulu. Gara-gara radiasinya dari handphone kan. Terus fisik mereka jelas sangat lemah menurut saya. Karena zaman saya dulu ke sekolah 1 kilometer lebih dari rumah saya jalan kaki setiap hari. Nah, anak-anak sekarang mana? Ke sekolah pasti mereka naik mobil, naik motor. Diantar oleh orang tua mereka. Jadi fisik anak-anak zaman sekarang sangat lemah menurut saya. Kecuali yang orang tuanya atau anak-anaknya rajin berolahraga ya. Minimal 3 kali seminggu. Itu beda dengan anak saya contohnya di Jepang. Itu hampir cuma 2 hari dalam seminggu mereka istirahat dari kegiatan olahraga. Habis sekolah langsung main bola ke akademi. Weekend main bola di sekolah. Begitulah. Orang tuanya juga aktif. Masih masih main futsal, masih main bola kaki bareng-bareng teman walaupun umur udah 50 ke 60. Jadi stay aktif. Orangnya tetap aktif. Jadi itulah yang menyebabkan mereka hidup mereka sehat, tubuh mereka sehat, dan harapan hidup mereka ya Tuhan akan berikan sesuai usaha dia ya. Rata-rata harapan hidup orang Jepang jauh lebih tinggi dari kita. Contohnya aja pensiun kita 58 tahun, Jepang 65 sekarang, 65 tahun baru pensiun kan. Di situ aja beda. Ada juga orang Jepang yang memilih ngambil pensiunnya di umur 70 tahun karena bayarannya lebih mahal. Which is not surprise. It makes sense. Karena apa? Karena harapan hidup mereka tinggi. Mereka bisa hidup sampai 100 tahun. Jadi kalau mereka ambil pensiun mereka 70 tahun, bayarannya lebih mahal dari yang ngambil 65, mereka masih bisa menikmati 30 tahun lagi masa pensiun mereka. Oke, begitu saja video kali ini buat teman-teman. Minda aidin wal faidin, maaf lahir batin. Idul Adha ya. Dan stay tune in. Stay healthy ya, semoga teman-teman bisa
menerapkan hidup sehat bersama keluarga masing-masing. Okay? Thank you for watching. See you next time.